Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1341. Mendering. Senjata di tangan Nathan jatuh ke tanah, dan dia terlihat tersesat. Kepala instruktur. Harvey adalah kepala instruktur. Dia tentu memiliki hak untuk mewakili negara besar H dalam perang yang tidak diumumkan. Yang terpenting, Nathan sangat jelas bahwa jika militer Amerika memperhatikan krisis ini, Jenderal Bintang 5 itu mungkin akan langsung memenggal kepalanya sebagai permintaan maaf kepada kepala instruktur. Penyesalan tak berujung memenuhi pikiran Nathan. Seluruh kepalanya kosong, dan dia berdiri diam seperti orang bodoh. Tuan keempat Yates berbaring di tanah, terbata-bata. Kepala instruktur, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu itu kamu. Jika aku tahu, aku tidak berani datang ke negara besar H bahkan jika aku punya nyali. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati. Harvey menatap Tuan keempat Yates dengan tatapan acuh tak acuh. Apakah kau pikir kau harus bertahan hidup? Hanya karena kau mendapat kartu hijau di Amerika, kau pikir kau akan menjadi antek Amerika meskipun kau orang Cina. Kau mempertimbangkan Amerika ketika kau bertindak, tetapi kau memperlakukan negara besar H, negara tempatmu dilahirkan dan dibesarkan, sebagai musuh. Kalian Yates Amerika meninggalkan dan melupakan nenek moyang kalian untuk menjadi budak Amerika. Itu tidak bisa ditoleransi. Apakah kau pikir kau akan membiarkanmu pergi? Tuan keempat Yates putus asa. Tidak ada kemarahan dan kebencian di hatinya, hanya ketakutan akan kematian. Dia menjadi terkenal ketika dia masih muda, tetapi dia membenci statusnya sebagai orang Cina rantau. Dia sangat membencinya sehingga dia ingin mewarnai kulitnya menjadi putih. Justru karena pemikiran bengkok ini bahwa dia menargetkan negara besar H di mana-mana di medan perang setelah dia bergabung dengan pasukan Cobra di Amerika. Prestasinya membuatnya menjadi satu-satunya mayor jenderal China di militer Amerika. Tuan keempat Yates awalnya mengira dia sudah mencapai puncak. Bahkan tuan asingnya harus memperlakukannya sebagai tamu. Dia datang ke negara besar H kali ini bukan hanya untuk membalas tuan ketiga Yates, tapi juga untuk mewakili kepentingan Amerika. Dia ingin menggunakan Buckwood sebagai batu loncatan dan memasuki pasar Buckwood sepenuhnya. Dengan demikian, perlu untuk menghancurkan negara besar H yang sedang naik daun di dalam komunitas bisnis. Bahkan jika dia menjadi pisau di tangan Amerika dan menikam bekas tanah airnya, biarlah. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mimpinya tentang hegemoni semuanya sia-sia. Dia sudah kehilangan tanah sebelum dia bisa bergerak maju. Hari pertamanya di Buckwood, dan dia sudah bertemu dengan kepala instruktur. Senyum mencela diri sendiri menghiasi wajah Tuan keempat Yates. Bagaimanapun, negara besar H telah bangkit. Negara besar H memiliki kepala instruktur. Siapa yang bisa menjadi musuhnya? Harvey terus berbicara. Tuan keempat Yates, kau dianggap sebagai pahlawan satu generasi. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Naik saja ke peti mati sendiri. Kaki kanan Harvey bergetar setelah dia selesai berbicara. Peti mati, gemetar hebat, terbang ke belakang. Itu kemudian miring dan condong ke arah Tuan keempat Yates, sehingga dia bisa langsung masuk. Arti Harvey jelas. Dia ingin Tuan keempat Yates masuk ke peti mati sendiri sebelum mengubur pria itu. Tubuh Tuan Yates keempat menjadi lemas saat dia menatap peti mati dengan ngeri. Dia berlutut di depan Harvey, merendahkan diri lagi dan lagi. Kepala instruktur, aku minta maaf. Ini semua salah keluarga Yates. Aku dapat membiarkanmu memiliki bisnis keluarga kami sebagai kompensasi atas nama Yates. Bisakah kamu melepaskanku? Tuan keempat Yates memandang Harvey dengan antisipasi. Dia tertarik pada metode umur panjang karena dia takut mati. Kekuasaan dan kemakmuran hanya bisa berada dalam jangkauannya jika dia masih hidup.
Jika dia sudah mati, maka tidak ada yang tersisa untuknya. Bab 1342. Harvey memandang Tuan keempat Yates dengan penuh minat. Tuan keempat Yates. Kau pernah menjadi raja di antara raja senjata pasukan Kobra. Kau juga seorang jagoan besar yang telah membunuh ribuan orang di medan perang, dan satu-satunya mayor jenderal China di militer Amerika. Namun, kau ini takut mati. Bang, bang, bang. Tuan keempat Yates berlutut dan memohon. Kepala instruktur, aku antekmu. Pesuruhmu yang paling setia. Jika kamu membunuhku, kamu hanya akan mengotori tanganmu. Selama kamu membiarkan aku hidup, aku akan menjadi budakmu. Harvey tersenyum. Tatapannya jatuh pada Nathan yang lemah. Orang tuamu sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Dan kau, oh prajurit Kobra dari pasukan Kobra. Apa yang akan kau lakukan? Maukah kau memohon belas kasihan bersama mereka, atau akankah kau melawanku sampai mati? Kulit Nathan menjadi mengerikan setelah mendengar kata-kata Harvey. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia sukses sejak dia masih muda, dan kemudian dianggap sebagai prajurit Kobra dari pasukan Kobra. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melakukan banyak kejahatan jahat terhadap negara besar secara rahasia. Dia sering membual tentang bagaimana dia tidak takut pada apapun, tetapi menghadapi pria ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat senyum di wajah Harvey, mata Nathan kabur dan kakinya lemas. Ketakutan yang tak terlihat menyelimuti keseluruhannya. Berlututlah, prajurit Kobra. Mohon kepada kepala instruktur untuk tidak membunuh kita. Ya, kau bukan lawan kepala instruktur. Kenapa kau masih tidak berlutut? Apakah kau ingin membunuh kita semua? Para prajurit pasukan Kobra mendesak Nathan dengan keras. Mereka benar-benar ketakutan. Reputasi Harvey terlalu terkenal. Catatan kepala instruktur di medan perang Euro-Amerika mengejutkan seluruh dunia. Bagaimana para prajurit ini berani bersaing dengan orang seperti itu? Bodoh. Ayo cepat. Berlutut dan mohon ampun. Kita akan berlutut 1000 kali, tidak, 10.000 kali jika itu berarti kepala instruktur bersedia melepaskan kita. Tuan keempat Yates, yang sedang berlutut di tanah, memarahi Nathan dengan keras. Dia tidak senang Nathan datang ke rumahnya. Tapi jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak layak menyandang gelar kepala instruktur. Harvey menendang belati yang tergeletak di tanah. Nathan bergidik. Prajurit Kobra dari satu generasi memegangi tenggorokannya, berlutut di tanah dengan penyesalan yang mendalam. Harvey berbalik dan menambahkan dengan acuh tak acuh. Old Blake, panggil penatua tentara dan kirim tentara Amerika ini ke militer. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Adapun Tuan Yates keempat, cari saja lokasi yang bagus untuk menguburnya. Masalah hari ini menyangkut rahasia negara. Tidak ada sepatah kata pun yang diizinkan untuk menyebar. Jual semua aset Yates Amerika dan berikan semua hasilnya untuk amal. Dengan hanya beberapa kata dari Harvey, nasib Tuan keempat Yates dan anak buahnya disegel. Bab 1343. Pada akhirnya, masalah yang menimbulkan sensasi di lingkaran atas Bakwood berakhir dengan tenang. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Menurut beberapa sumber, semua staf yang ditempatkan oleh Yates Amerika di pemerintahan negara besar diberhentikan dalam semalam. Bersamaan dengan ini muncul berita tentang bagaimana komandan pertama telah memobilisasi pasukannya. Tindakan Yates Amerika terlalu memalukan, sampai-sampai memicu kemarahan kepala instruktur legendaris, yang tinggal di pengasingan di suatu tempat di Bakwood. Kepala instruktur adalah santo pelindung negara besar dan selalu memandang rendah orang-orang yang meninggalkan dan menyingkirkan leluhurnya. Semalam, Tuan keempat Yates dan anak buahnya dimusnahkan oleh tangan kepala instruktur. Beberapa berada di bawah asumsi bahwa ini tidak dilakukan oleh kepala instruktur, tetapi oleh orang lain yang misterius. Singkatnya, insiden itu membantu banyak orang untuk memahami kebenaran. Jika kamu ingin berhasil di sektor bisnis Bakwood, kamu harus mematuhi aturan bisnis yang paling dasar. Kamu hanya akan berakhir menghilang dari dunia ini jika kamu menggertak yang lemah.
Di sebuah kebun di bawah pegunungan Rocky, Texas, Amerika. Dua lelaki tua berambut abu-abu sedang duduk di depan papan catur saat mereka bermain melawan satu sama lain. Potongan hitam dan putih saling silang, dan kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh papan catur. Setelah waktu yang lama, potongan putih jatuh ke dalam kerugian mutlak. Namun setelah puluhan gerakan indah, bidak putih membalikkan permainan. Tuan Yates kedua, yang memegang bidak hitam, menghela nafas. Permainan kakak pertama memang tidak dapat diprediksi. Aku merasa rendah hati. Duduk di seberangnya adalah kepala tertinggi keluarga Yates, Master Yates yang legendaris. Dunia ini seperti permainan catur. Bagaimana kamu bisa memprediksi hasil dari masing-masing tangan? Sama seperti kali ini, saudara keempat meninggal di Bakut. Nathan juga meninggal di sana karena dia. Masalah ini telah membuat marah para pejabat tinggi Amerika. Jika kita Yates tidak bersiap lebih awal, mereka mungkin akan membunuh kita setelah kita hidup lebih lama dari kegunaan kita di masa depan. Tuan kedua Yates mengerutkan kening. Apakah kakak keempat pergi mengasingkan diri begitu lama sampai dia gila? Beraninya dia memprovokasi kepala instruktur. Kenapa dia tidak mati? Master Yates berkata. Aku tidak peduli dengan kematian saudara keempat, tetapi semua pengaturan kita di negara besar H yang telah kita persiapkan selama bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Bagaimana menurutmu? Tuan kedua Yates mengerutkan kening lagi. Karena koneksi dan energi kita hilang, biarlah. Orang-orang yang digunakan kakak keempat kali ini semuanya berasal dari agunan lain dari keluarga Yates. Awalnya, mereka tidak punya harapan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita akan menganggap situasi ini sebagai cicak yang kehilangan ekornya. Selama orang-orang di belakang mereka tidak jatuh, kita masih memiliki kesempatan. Sayangnya, aset Yates Amerika di negara besar H bernilai ratusan miliar. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan mereka kembali. Master Yates berkata dengan acuh tak acuh. Tidak pantas bagi kita Yates bergerak sekarang. Karena kepala instruktur marah, tidak peduli siapa di antara kita yang pergi, kita hanya akan mati. Tuan kedua Yates berkata. Mengapa kita harus pergi sendiri? Bukankah Star Chaebol di negara J menginginkan properti kita di negara besar H? Karena itu masalahnya, berikan saja apa yang mereka inginkan. Master Yates terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Ya, mari kita berikan properti kita di negara besar H kepada Star Chaebol. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan properti mereka di Amerika kepada kita. Ini adalah situasi win-win. Di Sky Corporation, Bakut. Reinhardt mendekati Harvey. CEO York, ada yang tidak beres. Melihat wajah cemas Ray, Harvey mengerutkan kening. Apa masalahnya? CEO York, apakah Anda ingat aset Yates Amerika di negara besar H yang bernilai ratusan miliar? Bab 1344. Ada apa? Mereka memiliki mata pencaharian ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Itu sebabnya mereka tidak takut. Harvey mengerutkan kening lagi. Chaebol mana yang berani begitu sombong di negara besar H? Ray berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah Chaebol nomor 1 Country J, Star Chaebol. Star Chaebol. Yang memiliki kendali atas sekitar 30% dari PDB Country J dan memiliki bisnis dalam skala global. Tanya Harvey. Ya, itu mereka. Kerutan di dahi Harvey semakin dalam. Masalah ini agak sulit untuk ditangani. Star Chaebol memasuki pasar negara besar H di tahun-tahun awal dan memegang sejumlah pengaruh di sana. Beberapa pabrik mereka berlokasi di Bakut. Jika dipindahkan, itu akan mempengaruhi kehidupan ratusan ribu orang. Bahkan jika Harvey ingin melakukan apa saja pada Star Chaebol, dia harus mendekati mereka melalui cara komersial. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Apa yang dikatakan pemerintah Southlight? Tanya Harvey. Saya pernah di sana. Penatua Xavier dipanggil ke pertemuan di Wolsing karena insiden sebelumnya. Dikatakan bahwa komandan pertama Southlight dapat berubah kali ini.
Rumor menyatakan bahwa Komandan Pertama Southlight yang baru awalnya bertugas di 3 provinsi utara. CEO York, Anda juga tahu bahwa 3 provinsi utara berbatasan dengan Country J. Jadi, Komandan Pertama yang baru ini harus memiliki hubungan yang baik dengan Star Chaebol. Ada kemungkinan besar bahwa pemerintah akan menutup mata terhadap seluruh kegagalan ini. Mereka bahkan mungkin mendukung Star Chaebol mengambil alih aset Yates Amerika. Kulit Rai berubah sedikit mengerikan. Orang-orang ini sangat berani. Beraninya mereka menghubungi kepala instruktur. Mereka pasti ingin mati. Ada berita lain. Lanjut Rai. Katakan. Star Chaebol telah mengalihkan semua bisnisnya di Amerika ke Yates Amerika. Saya berasumsi bahwa kedua belah pihak sudah mulai bekerja sama. Yates Amerika menggunakan Star Chaebol sebagai pion untuk berurusan dengan Anda, Tuan. Mereka telah belajar untuk menjadi lebih pintar setelah kekalahan terakhir mereka. Mereka berencana menggunakan cara formal untuk bergerak di dunia bisnis. Artinya formal. Harvey mendengus dingin. Karena mereka ingin bermain, maka mari kita bermain dengan mereka. Perhatikan pemerintah. Laporkan berita apapun kepadaku sesegera mungkin. Sementara itu, di pintu keluar Bakut Expressway, sekelompok besar orang sedang menunggu di sana. Pria terkemuka bernama Dominic Park, perwakilan dari Star Chaebol di Bakut. Secara alami, mereka berasal dari Star Chaebol Country J. Pada saat ini, mereka semua membungkuk dan menunggu dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, sekelompok konvoi pergi, dipimpin oleh Bugatti Veyron. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda mengenakan setelan warna-warni, menyerupai wanita cantik, berjalan keluar. Dia adalah perwakilan dari putra Star Chaebol dan Peter Lee, Cham Lee. Cham mendekati Dominic dan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Dominic dengan lembut. Jadi, bagaimana keadaannya? Bab 1345. Dominic mengangguk dan membungkuk. Tuan Muda Cham, saya telah mengatur semuanya seperti yang Anda pesan. Kami, Star Chaebol, akan mengambil alih Bakut hanya dalam beberapa menit berikutnya. Sebelum secara resmi mulai bekerja, saya telah mengatur beberapa wanita cantik lokal di Southlight untuk menemani Anda minum. Bagaimana kalau kita bicara tentang pekerjaan setelah Anda istirahat dengan baik? Tapi Cham acuh tak acuh. Apakah kau pikir aku akan menyukai wanita vulgar itu? Apakah kau sudah menyiapkan dokumen yang aku minta untuk kau persiapkan sebelumnya? Ya. Dominic mengangguk dan memberi Cham sebuah tablet. Saat Cham membukanya, berbagai gambar wanita cantik dan informasi pribadi mereka muncul. Yang pertama adalah Mandy. Yah, baiklah. Wanita ini cukup baik. Mulai sekarang, dia akan menjadi wanitaku di Bakut. Oh, benar. Karena aku harus datang ke Bakut, pergi dan sebarkan pesan untukku. Beritahu semua orang di Bakut bahwa karena Cham Lee ada di sini, Bakut akan menjadi wilayah Star Chaebol mulai sekarang dan seterusnya. Kata-kata Cham sangat mendominasi. Namun, staf di sekitarnya, termasuk Dominic, tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Ini karena Star Chaebol benar-benar kuat. Cham dan ayahnya juga sangat kuat. Ayah Cham, Peter Lee, dikatakan sebagai keturunan langsung dari Star Chaebol. Dia tidak ada bandingannya dengan keluarga top biasa, terlepas dari status atau kekuatannya. Bahkan dalam rumor, kekuatan Peter dikatakan setara dengan 10 keluarga teratas di negara besar H. Namun, Star Chaebol adalah seorang pengusaha, bukan gangster. Mereka biasanya menggunakan cara komersial saat mengambil tindakan. Sebelumnya, Star Chaebol melakukan perjalanan ke daerah Wolsing dan Timur Laut. Alasan utama mereka datang ke Bakut adalah untuk mendapatkan properti Yates Amerika di Bakut. Dengan ratusan miliar aset di bawah ikat pinggang mereka, Star Chaebol dapat dengan mudah menempati seluruh pasar Bakut. Jadi, Cham ada di sini. Di Garden Residence. Harvey pergi lebih awal dan kembali terlambat akhir-akhir ini, sibuk dengan urusannya. Karena Mandy tahu identitas Harvey sebagai konsultan pemerintah, dia tidak terlalu peduli dengan urusannya. Suaminya telah menjadi seseorang yang menjanjikan.
Dengan statusnya sebagai konsultan, dia lebih mudah mencari pekerjaan dibandingkan dengan orang biasa lainnya. Mandy sekarang agak percaya apa yang dikatakan Harvey sebelumnya. Dia bilang dia ingin menjadikan dirinya orang kaya. Mandy selalu menganggap Harvey sebagai orang yang suka bicara besar. Mungkin ada kemungkinan Harvey saat ini bisa mewujudkannya. Mandy masuk ke Bentley-nya dalam suasana hati yang baik, dan sekarang dia percaya bahwa Harvey telah membeli mobil ini sendiri. Ini adalah hadiah pertama dari suaminya, jadi Mandy sangat menghargainya. Tepat ketika Mandy keluar dari garasi, sebuah Bugatti di depannya tidak mengikuti aturan lalu lintas dan menabrak lurus ke arahnya. Mandy terkejut. Dia tidak punya waktu untuk memutar setir, dan hanya bisa menginjak rem. Bang! Ada suara keras, dan kedua mobil itu bertabrakan dalam sekejap. Orang-orang baik-baik saja, tetapi kedua mobil rusak parah saat ini. Bang! Pemilik Bugatti turun dari mobil, seorang pria dengan wajah yang sangat feminin. Bawahannya melompat dari kursi penumpang. Dia menginjak bagian depan mobil Mandy dan menendang pintunya. Hei! Bagaimana kau mengemudi?